wajahnya yang pucat pasi, dengan jaket merahnya, dengan karirnya yang nggak mau dia lepaskan. Aroma camphor yang biasa digunakan untuk mayit. Katanya dulu ada pernah pendaki yang meninggal di situ, mayatnya itu udah membusuk di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada salah satu presenter dari Kompas TV, yaitu Kak Ayi. Halo. Terima kasih banyak Kak ya, udah jauh-jauh datang dari Makassar ke Tangerang nih Kak, untuk menceritakan pengalamannya Kak ya saat pendakian gunung. Dan kalau boleh tahu nih Kak ya, kesibukan Kak Ayi saat ini apa nih Kak? Saat ini cuman sibuk jalan-jalan aja. Tentunya sebagai presenter televisi juga di Kompas TV Makassar. Selain itu juga sebagai Master of Ceremony, sebagai MC. Ya. Terus apalagi ya? Ya paling sibuk warawiri. Seputar konten-konten juga ternyata. Jadi teman-teman semua, gue juga agak deg-degan ya, karena memang seorang host TV terus gue yang nge-hostin gitu. Gimana kalau kita gantian aja gitu ya? Waduh, boleh juga tuh. Ya, jadi pernah mengalami kejadian mistis di gunung mana nih? Saat itu di Gunung Argopuro sih Kak. Itu seperti apa? Bener-bener tapi emang ini merupakan pertama kalinya Kak ya untuk menjadi narasumber sebuah kisah mistis pendaki nih Kak. Ini first time ya, pertama kalinya saya ingin menceritakan, karena sebagai seorang pendaki tentu saja banyak pertimbangan untuk menceritakan kisah-kisah mistis kepada pendaki lainnya. Itu ya jangan sampai kita berpikir, mereka pikir kita nakut-nakutin gitu ya. Jadi ya perlu pemikiran panjang untuk bisa sampai ke sini nih. Nah, betul sekali. Dan memang kita udah atur jadwal udah sejauh mungkin Kak ya, karena memang Kak ini sibuknya bukan main teman-teman semua. Oke, langsung aja nih Kak ya. Kak Ayi ini ingin menceritakan saat pendakian di gunung mana tuh Kak? Ini salah satu gunung tertinggi di Sulawesi Tenggara, namanya Gunung Mekongga. Mekongga? Iya, dia atap Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu berarti Sultra ya itu ya? Iya, Sultra. Sulawesi Tenggara. Dan saat itu kejadian, atau bukan kejadian, tapi pendakian saat itu pada tahun berapa tuh Kak? Itu pada tahun 2013, sudah lama. Udah lama ya, berarti sekitar 8 tahun, 9 tahunan lah pokoknya. Iya, waktu itu aku masih jadi salah satu mahasiswa ya, masuk Mapala juga kebetulan di kampus aku. Dan waktu itu adalah pendakian yang harus wajib untuk diikuti oleh Mapalaku gitu. Para calon anggota baru itu ya, anggota-anggota muda lah bahasanya ya, seperti itu. Dan memang mengalami kejadian apa Pak? Apa tuh Kak? Sedikit aja. Jadi waktu itu, bentar nih, aku merinding duluan nih. Waktu itu aku sendiri cewek kan, mendaki ke Gunung Mekongga dari Makassar, membutuhkan waktu ya kurang lebih 6-7 hari gitu. Dan aku bertujuh tuh sama temenku, tapi di dalam hitunganku kenapa kami ada 8 orang nih. Jadi aku di tengah, aku jalan di tengah nih ya kan, jalan di tengah. Oke, aku lihat di depan ada 3 orang nih, di belakang aku ada 4 orang. Aku hitung kan, 3 orang, di belakang ada 4 orang. Ya udah aku jalan lagi, tapi di tengah perjalanan aku baru sadar kalau di depan 3 orang, di belakang 4 orang, sedangkan aku bertujuh. Sama aku berarti ber8 dong ya kan? Siapa satu orang itu? Gitu Kak ya? Iya, bener. Kurang lebih seperti itu, karena Kak Ayi mengendaki 7 orang, namun setelah dihitung seperti ber8. Berarti kan ada bener-bener satu. Iya, jadi emang ada lebih satu. Emang bener-bener dari udah aku hitung berkali-kali itu nggak bener ya, udah nggak bener ini.
Oke. Dan untuk teman-teman semua nih Kak, mungkin ingin lebih kenal dengan Kak Ayi. Kak Ayi punya Instagram? Iya, punya. Boleh di follow ya? Ya. Boleh. Boleh? @ai_dara_. Nah, itu dia. Untuk teman-teman semua yang pengen tahu lebih daripada Kak Ayi atau ingin berkunjung ke Makassar Iya, dan benar. pengen tahu destinasi wisata Makassar, silakan langsung follow Instagramnya Kak Ayi, yaitu ayi_dara. Link ada di bawah video. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Oke, jadi waktu tahun 2013 ini aku dan teman-temanku melakukan pendakian wajib yang harus dilakukan oleh mapalaku gitu ya. Jadi dari Makassar kami berangkat itu berempat. 4 orang, aku bertiga sama timku, terus sama 1 orang senior lagi yang mendampingi. Terus di Kabupaten Bone itu ada 2 orang lagi teman. Kabupaten Bone ini adalah tempat penyeberangan kita untuk menyeberang ke Kabupaten Kolaka. Jadi di Sulawesi Tenggara ini kalau kita mau ke Gunung Mekongga kita harus ke Kolaka dulu nih. Ya, jadi dari Kabupaten Kolaka ketemu sama 1 orang leader lah ya yang sudah biasa mendaki Gunung Mekongga juga. Nah, Mas Budi ini yang kemudian mengantar kita untuk ke Gunung Mekongga. Jadi ya kurang lebih kami bertujuh, 7 orang dari Makassar, 4 orang. Kemudian di pelabuhan kita bertemu dengan teman kita 2 orang lagi, jadi kami ber-6. Ketemu lagi di Kolaka sama 1 orang lagi, jadi kita bertujuh nih. Berangkatlah kita dari Kolaka menuju ke Kolaka Utara, ke base camp terakhir di desa terakhir. Kita nginap dulu nih 1 malam ya. Habis itu perlu diketahui ya buat teman-teman mungkin yang belum mengetahui seperti apa kondisi pegunungan Mekongga ini. Di sana kita melakukan penyeberangan basah. Jadi penyeberangan basah kita harus melintasi 1 sungai tetapi dengan 4 kali penyeberangan. Jadi ya kita menyeberang 4 kali penyeberangan. Dari desa terakhir kita jalan melewati sungai pertama, sungai kedua aman-aman aja. Sungai ketiga udah mulai air bah datang. Jadi waktu itu tiba-tiba aja gitu ya, air bah tiba-tiba datang. Sehabis penyeberangan ketiga mau ke penyeberangan terakhir itu air bah udah tambah besar nih. Ya. Jadi biasanya kan cuma sampai sepinggang. Nah, pas air bah datang itu kedalaman air kira-kira sekitar 3 meter dan yang mengharuskan kita untuk harus menyeberang. Mau nggak mau kita harus menyeberang karena kalau kita nggak menyeberang kita bisa ke bawah arus nih. Iya. Jadi aku sama teman-teman, kebetulan aku sendiri perempuan yang ikut, yang lainnya cowok semua. Akhirnya melakukan penyeberangan tersebut dan waktu itu kami bertiga duluan yang menyeberang. Nah, sempat hanyut tuh. Jadi kita sempat hanyut dan lebar sungai itu bukan 5 meter, 10 meter. Jadi kurang lebih 20 sampai 25 meter lebar sungainya dengan kedalaman 3 meter yang dimana kita harus menyeberang ya. Jadi waktu itu sempat drama juga nih. Udah mulai tanda-tanda gini kan. Sehabis itu ya udah kita berhasil nih walaupun sempat hanyut. Alhamdulillah aku bisa diselamatkan oleh sebatang pohon yang juga hanyut. Aku berpegangan di situ udah sekitar mungkin 50 meter. Aku terbawa arus, temanku udah di belakang udah nggak tahu di mana lagi gitu ya, udah nggak tahu, kami bertiga udah nggak tahu, udah terseret arus. Akhirnya alhamdulillah kami semua bisa selamat gitu dengan penuh drama juga. Akhirnya ini sebelum pos 1 ya, kita menuju ke pos 1. Dari pos 1 kita sampai di sana nginep dulu 1 malam. Nah, besoknya kita melanjutkan lagi nih perjalanan ke pos 2. Ini belum ada apa-apa. Ini dari base camp terakhir sampai ke pos 1 itu masih perkebunan warga. Jadi perkebunan coklat. Dari pos 1 ke pos 2 itu juga masih perkebunan.
perkebunan milik warga juga. Itu menempuh waktu ya kurang lebih 6-7 jam sampai ke pos 2. Habis itu dari pos 2, tau lah ya perempuan. Aku nggak tahu, tiba-tiba ya udah aku halangan, datang bulan. Kita nggak pernah tahu situasi dan kondisi pada saat kita ada di lapangan kan. Ya udah aku datang bulan, tapi aku nggak ngomong nih sama teman-teman. Takutnya mereka worry kan. Jadi aku nggak ngomong sama teman-teman. Ya udah aku diam-diam aja. Tapi hampir setiap pendakian dimanapun saya mendaki itu nggak tahu kenapa selalu aja gitu pas halangan di datang bulan di pertengahan gitu loh, pertengahan perjalanan Kak, pertengahan perjalanan gitu. Jadi ya udahlah, saya ambil tanah gitu, ini kayak ritual saya aja gitu ya, ambil tanah terus saya niatkan dalam hati, niat saya bersih, saya hanya ingin mendaki gunung, saya menginjak lagi tanah ini untuk bisa kembali ke sini. Jadi tolong restui perjalanan saya, semoga saya bisa selamat sampai ke puncak, sampai kembali lagi. Udah aku taruh lagi tanahnya, terus jalan. Jadi singkat cerita dari pos 2 menuju ke pos 3 ini udah mulai nih. Dari pos 2 ke pos 3 itu udah mulai hutan lebat ya. Jadi memang Pegunungan Mekongga ini adalah salah satu hutannya itu yang masih lebat karena jarang didaki kan. Udah kita jalan menyusuri perusahaan, ada jalan perusahaan, kita susuri jalan perusahaan. Habis itu di sebelah kanan itu memang banyak bekas-bekas penebangan pohon. Jadi dulu itu di sana ada bekas PT HBI, Hasil Bumi Indonesia, yang akhirnya terbengkalai. Jadi masih banyak bekas-bekas perusahaan itu ya? Ya, bekas perusahaan gitu. Dari pos 2 menuju ke pos 3 itu aku udah mulai worry nih. Udah mulai mencium aroma-aroma bangkai. Bau bangkai. Itu bau sekali gitu. Bau sekali. Tapi aku berpikir mungkin ini bangkai dari hewan. Gitu. Ya udah, aku tetap jalan sampai ke pos 3. Ini jaraknya udah jauh banget nih. Aku semakin mencium aromanya gitu, baunya semakin kecium. Ya udah, aku cium aromanya, aku pegang carrierku, aku balik ke temanku. Aku udah kayak gini. Udah kayak gitu. Aku bertatapan dengan temanku. Temanku juga udah kayak gitu. Terus udah, aku disuruh jalan gitu. Jadi aku di depan, temanku di belakang. Udah, mungkin maksud dia udah jalan aja, jangan ditegor gitu. Lama dari pos 3 ke pos 4 lagi nih. Dari pos 3 ke pos 4 itu makin rapat hutannya. Kita melewati terowongan semak-semak, jadi kita harus merangkak di bawahnya. Ini aku merangkak lagi nih. Temanku udah ada nih 3 orang di depan, yang lainnya di belakang. Aku di tengah. Merangkak, kayak mencium aroma lagi nih, kayak aroma camphor, bau camphor tahu kan? Yang biasa digunakan untuk mayat. Itu aromanya wangi sekali. Aku cium wangi gitu, bau camphor kayak bau mayat gitu. Aku cium gitu. Aku menghadap ke belakang lagi nih ke temanku. Aku pengen ngasih tahu kak, aku mencium sesuatu, tapi nggak berani ngomong, nggak berani negor langsung. Ya udah, aku ngadep ke belakang ke temanku kayak gini aja, gitu, kayak gitu. Ngasih kode bahwa kamu jalan aja. Jalan aja kak ya. Iya. Itu terowongan itu sekitar 10 meter lah. Terowongan semak-semak itu kita harus lewat di bawahnya, ngerangkak. Udah lepas dari terowongan itu, udah aku tungguin temanku nunggu di depan 3 orang, aku di tengah, di belakang ada 4 orang. Aku jalan, aku hitung, oh ya temanku udah 3 orang di depan, di belakang 4 orang, aku jalan di tengah. Itu lama baru aku sadar. Aku entah kenapa aku selalu menghitung teman-temanku gitu ya. Di depan ada siapa? Ada 3 orang nih. Ada kobra, ada tomcat, ada kakancil, di belakang ada temanku yang lain. Ya udah, aku jalan. Pas di tengah perjalanan, aku tinggalkan. Ini 10 meter ke depan temanku nungguin, 20 meter ke belakang ada temanku juga. Aku nungguin, aku lihat. Kok 3 orang di depan, 4 orang di belakang, sama aku berarti berdelapan. Ini aku udah mikir nih. Tinggal di jalan, udah sampai sekarang tuh aku masih merinding kalau menceritakan itu. Aku lihat kan, siapa nih yang pakai jaket
merah gitu ya, membawa carrier pakai jaket merah. Aku sama teman-temanku tuh udah aku itu, tapi aku nggak berani ngomong nih sama tim biar mereka nggak was-was juga kan. Udah aku tetap aja. Nah, sampailah kita di pos 4. Pos 4 ini tempat camp kita nih, pos NKRI namanya. Jadi kita ngecamp di situ 1 malam. Habis itu sampai tiba malam, aku masih mikir nih, kok dia tetap ada di situ juga. Jadi wajahnya yang pucat pasi, dengan jaket merahnya, dengan carrier-nya yang nggak mau dia lepaskan, gitu loh. Ya udah, aku nggak berani negur juga. Akhirnya kami istirahat. Aku juga tidak menghiraukan dia lagi kan. Besoknya aku jalan lagi nih. Besoknya aku jalan lagi menuju ke pos selanjutnya, ke pos 5. Ya udah jalan lagi. Dan aku seperti itu terus. Aku menghitung teman-temanku, kenapa ada 1 orang lagi yang ikut dengan kita. Jadi kayak mungkin karena aku mungkin karena lagi halangan. Ya sudah, aku tinggal di tengah perjalanan itu, temanku di depan, ada yang di belakang. Aku gini nih, aku ngomong, tolong kalau misalnya kamu ingin ikut dengan saya, nggak apa-apa, ikut aja. Tapi saya mohon, tolong jangan ganggu kami, atau tolong jangan sesatkan kami, karena niat saya emang bener-bener cuma pengen mendaki dan pengen pulang dengan selamat. Akhirnya dia ikut terus tuh. Selama perjalanan itu? Selama perjalanan sampai di pos 6, dia cuma nemenin kita sampai di pos 6. Pos 6 ke puncak dia nggak nemenin. Jadi dia ikut terus, itu perjalanan 1 hari tuh, dari pos 4 ke pos 6 tuh 1 hari. Kita tibalah di pos 6, di sebutannya di sana Danau Coca-Cola. Danau Coca-Cola karena airnya itu ya warnanya sama kayak Coca-Cola. Jadi kita minum dari situ. Ya udah, kita sampai di sana, taruh semua barang, dirikan tenda dalam keadaan gerimis, malam. Akhirnya ya udah aku ngambil air. Udah ditemenin sama dia. Dia ikut terus tuh. Aduh, aku merinding deh. Bentar itu aku masih merinding deh kalau nginget itu. Jadi ya udah aku kayak anggap dia, ya udah kamu ada. Aku yang datang ke situ, aku yang permisi. Mungkin dia orang yang lebih duluan datang di sana, jadi aku harus menghargai keberadaannya. Ya sudah, tolong temani aku. Mungkin ini salah satu ketelodoranku yang tidak prepare dengan waktu, sehingga tidak memperkirakan waktu menstruasi mungkin yang untuk perempuan ya. Jadi ya tolong bantu saya untuk bisa kuat. Karena memang dari awal yang aku takutin itu bukan hal-hal seperti itu, bukan hal mistis gitu loh. Cuman takut kondisiku turun, takut hipo. Tapi akhirnya ya udah, karena ini hutan rapat dan kita tuh kalau pengen nyari jalur itu masih pakai navigasi. Jadi saking rapatnya hutan itu ya. Jadi kita navigasi. Jadi kita kalau pengen lewatin jalan itu harus nebas. Iya, jadi benar-benar kita berpatokan ke peta sama kompas. Udah itu. Prepare. Untuk prepare. Udah. Nah, akhirnya si dia ini nemenin aku sampai di pos 6 aja. Tapi entah kenapa dia nggak nemenin sampai puncak. Kita besoknya muncak. Pagi-pagi kita muncak. Dari puncak, alhamdulillah sih cerah aja. Jadi nggak ada halangan yang berarti di perjalanan itu. Pulangnya itu baru aku ngerasain kayak gimana ya, di pos 8 deh kalau nggak salah ya, di pos 8 itu udah kayak aku mendengar ada suara-suara apa ya, kayak suara bising gendang gitu loh. Udah suara bising gendang, tapi aku sama teman-teman mungkin nggak menyadari itu ya. Ya udah, nggak ada lagi suaranya. Itu cuman sekali aja di pos 8 itu. Habis itu aku turun lagi di antara pos 7 ke pos 6. Itu aku mendengarkan suara azan kayak di masjid gitu loh. Jadi dari pos 7 ke pos 6. Iya, itu aku mendengarkan suara azan yang itu kayak kita mendengarkan suara azan di sebuah desa gitu loh. Berarti keras, Kak? Keras.
Jadi kayak aku dengerin suaranya. Tapi aku ngomong sama temenku, udah azan nih. Gue ngomong gitu, hah? Azan dari mana? Jadi mereka nggak mendengarkan. Jadi yang mendengarkan itu cuma aku gitu. Oh ya udah, udahlah, aku mungkin mengerti gitu. Dari pos 7 ke pos 6 kita nginep lagi tuh. 1 malam nginep lagi. Masih ada dia nih dengan wajahnya yang duduk di seberang tenda kita. Udah duduk, dia cuman duduk gini aja nih dengan carrier-nya, pakai jaket warna merah itu duduk. Aku liatin gitu, aku lihat, ya udah. Tapi untungnya dia tuh nggak ganggu kita. Kalau mungkin aku nggak permisi gitu ya dari awal, mungkin bisa saja dia menyesatkan. Tapi kayak dia tuh memberikan kita jalan, dia jadi petunjuk jalan untuk kita gitu loh. Dari pos 6 kita akhirnya balik lagi nih ke pos 5. Dari pos 5, alhamdulillah itu semua perjalanan kami lancar-lancar aja. Nggak ada satupun teman-teman yang cedera, atau nggak ada satupun teman-teman yang kondisi tubuhnya menurun, alhamdulillah. Padahal hujan lebat lagi tuh. Tapi yang di sana di pegunungan Mekongga ini yang banyak itu pacetnya. Pacet gak? Wow. Pacet. Di sana adalah hutan pacet, bener-bener. Kita udah dikerumunin pacet nih. Waduh. Udah berpuluh-puluh pacet yang ada di badan kita, udah nggak peduli lagi iya. Udah kita ngambil satu, udah ada lagi. Jadi ya udah kita biarkan aja gitu. Nanti juga mati sendiri kan. Ya udah. Jadi akhirnya kita balik lagi ke pos 4. Kita nginep lagi di pos 4 1 malam. Di pos 4 itu nggak ada hal yang berarti sih. Maksud aku kita udah permisi baik-baik dengan beliau. Aku sama teman-teman juga nggak ada yang saling ngomong sih. Tapi mungkin temanku ini udah ngeh gitu ya. Kok kamu ngomong sendiri? Gitu. Temanku si Mas Budi ini ngomong ke aku, Lalat, aku dipanggil Lalat. Nama lapanganku Lalat. Lalat, jangan suka ngomong sendiri. Jadi katanya aku suka ngomong sendiri. Ngomong sendiri? Iya, ngomong sendiri. Si Mas Budi ngomong, jangan ngomong sendiri gitu. Oh ya udah, nggak Kak, nggak apa-apa gitu. Aku sudah anggap dia sebagai temanku gitu kan. Ya udah, kamu mau ikut sama aku, silakan. Mau ikut sampai mana nih? Udah berteman kan. Ya udah, kita temen ya, aku bilang gitu. Ya udah, dia ikut terus sampai akhirnya di pos 3 nih. Di pos 3 menuju ke pos 2 udah hilang. Aku cariin, kita 3 sama aku 7 sendiri. 3 depan, 3 belakang, aku sendiri. Oke, ber-7 nih. Kenapa sih di pos itu? Kenapa selalu di antara pos 2 sama pos 3 dia ada, di pos 3 kedua dia hilang? Ya udah, sampailah kita di pos 2 pulang. Pos 2 itu ada rumah kebun gitu, Kak. Jadi rumah kebun Pak Basir. Kita di situ istirahat. Anak-anak udah mulai buka obrolan nih. Kamu cium bau bangkai nggak? Kamu cium, kan udah balik nih ya. Udah turun ya? Udah turun gitu. Kamu cium bau ini, kamu cium. Aku udah diam-diam aja gitu. Nggak berani ngomong dulu gitu. Aku nggak berani ngomong juga kalau aku lagi halangan waktu itu. Nggak berani ngomong. Jadi aku sembunyiin dari mereka gitu. Ya udah, turun di pos 1. Kita nginep di pos 1. Nggak ada masalah. Sampai kembali pulang, dan itu sungainya udah nggak ini lagi. Nggak seperti kemarin yang pas berangkat? Nggak. Oh, nggak banjir bandang itu? Nggak, jadi cuma sampai segini ya. Paling ini sampai sepinggang. Paling dalam itu ya? Paling dalam. Oke. Ya. Itu jadi kayak, wah kayaknya ada yang salah dari awal. Iya. Jadi ya seperti itulah. Jadi kalau misalnya saya mungkin sadar gitu bahwa kita bukan orang pertama yang ada di tempat itu. Setiap pendakian pasti selalu ada orang yang lebih dulu, mungkin bukan orang kali ya. Ada hal yang lebih dulu ada di situ berdampingan dengan kita, ya gimana kita menghargai dia, dia pasti akan membukakan jalan untuk kita, ya seperti itu. Jadi ketakutan itu
bukan dilawan sih, tapi ya bagaimana caranya supaya kita bisa mengolah ketakutan itu menjadi sebuah jalan gitu ya. Jangan menganggap pendakian itu seram-seram amat gitu kan. Ya udah, mereka itu pasti ada di situ. Nggak mungkin nggak ada. Setiap tempat itu pasti ada penghuninya. Gimana kita bisa menghargai mereka ya dengan cara yang baik tentunya. Berperilaku yang baik, walaupun mungkin bagi teman-teman cewek-cewek nih yang selalu worry ketika mendaki gunung, terus lagi halangan, ya gimana ya? Gimana aja psikisnya kita gitu. Niatkan dengan baik di dalam hati kita bahwa ini adalah pendakian yang kita lakukan dengan niat yang baik. Insya Allah kita akan kembali dengan kondisi yang baik dan keadaan yang baik pula. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Kak Ayi nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Mekongga kayak pada tahun 2013 tuh Kak. Memang mungkin teman-teman semua sebagian besar mungkin gak ada yang tahu tuh Kak tentang Gunung Mekongga yang terletak di Sulawesi Tenggara. Kebetulan di Kabupaten Kolaka kayak. Kolaka Utara. Nah, ini sebenarnya ada beberapa hal yang pengen saya tanya ini Kak terkait pendakiannya Kak Ayi ya saat itu. Nah, yang pertama mungkin adalah ini nanyanya entah itu gaib ataupun tentang yang perjalanan itu karena saya sendiri baru tahu gitu. Oh, ada Gunung Mekongga ya, gitu kan. Oh, ada gunung ini ya. Mungkin teman-teman semua yang tahu Sulawesi Latimojong, gitu kan. Bawa Kareng, tok itu sebatas itu, tok gitu kan. Karena biasanya kalau trip paketannya bawa Kareng, lembah apa tuh, Latimojong hanya itu tok gitu kan. Ternyata ada Gunung Mekongga. Nah, berarti perjalanan saat itu melewati beberapa sungai kayak. Iya. Dan kalau nggak salah ke sungai kedua itu ya, apa keberapa yang ke Ayi? 3 ke 4. Oh, 3 ke 4 itu ke bawah arus tuh Kak? Iya, itu ke bawah arus, bener-bener ke bawah arus. Itu nggak tahu ya apa videonya masih ada karena itu direkam sama teman saya. Itu bener-bener ke bawah arus. Gitu. Dan untungnya ada pohon atau batang kayu tuh ya? Iya, jadi waktu saya hanyut, bayangin aja kalau lebar sungai itu 25 meter. Saya di tengah-tengah, dan itu kita udah sekitar 50 meter tuh ke bawah arus. Dan tiba-tiba tuh ada batang pohon yang saya bisa berpegangan di situ. Karena waktu itu juga saya pakai carrier saya kan untuk menyeberang. Tapi saya kencengin, habis itu saya ikat lagi. Saya ikat lagi biar nggak lepas. Tapi waktu ke bawah arus itu saya kelelep kan. Itu carrier saya yang di atas, kepala saya di bawah itu kelelep. Jadi saya mau udah kayak gini-gini lepasin susah. Karena kan, keikat 2 kali ya. Ya udah tiba-tiba ada batang pohon gitu. Ya udah saya tarik. Untungnya di situ. Untungnya di situ. Mungkin itu merupakan notis kali-kali mungkin kan kita berasumsi mungkin gitu kan, bukan berarti oh itu bener nggak, tapi kan kita berasumsi mungkin gitu kan. Dan Kak Ayi ini mengalami keganjilan yang memang mungkin bukan keganjilan bukan ya, kegenapan karena 8 iya bener. Berarti Kak Ayi diulang nih ya, kegenapan nih kayak saat dari pos 2 ke pos 3 gitu kan. Dan emang pendakian ngepek ke Mekongga itu membutuhkan waktu sekitar 5 atau 4 hari itu saat itu tadi? Bisa 5 sampai 6 hari. 6 hari waktu ya? Waktu itu saya 6 hari. 6 hari, dan kegenapan ini dimulai dari pos 2 ke pos 3 bahwasanya di depan itu ada 3 teman Kak Ayi dan di belakang itu ada 4 orang. Oh iya, benar. Seharusnya kan 3. Seharusnya 3 nih, sama aku bertujuh. Karena Kak Ayi di tengah. Iya, benar. Saat itu dari posisi saat mungkin kita bilang sosok nih kayak sosok yang memakai jaket merah itu pertama kali Kak Ayi ngeliat dia paling belakang atau memang di sela-sela 3 teman Kak Ayi? Enggak, jadi pas di belakang aku. Tapi aku kan ngelihatnya oh ya udah dia pakai carrier kan, pakai carrier ya udah di belakang aku. Dan ini aku lupa nih ceritain juga. Pas kembalinya aku ke base camp, itu aku nanya sama Mas Budi nih, yang jadi leader kita yang orang sana. Kak, tadi aku lihat ini waktu kita pendakian, kita berdelapan, dia bilang. Bukan cuma kamu yang lihat, dia bilang. Kenapa di antara pos 3 pos 2 di bekas PT HBI itu yang banyak
penebangan kayu ya, penebangan kayu di situ. Itu tuh kayak katanya dulu ada pernah pendaki yang meninggal di situ, yang mayatnya itu udah membusuk di situ. Gitu. Jadi ada pendaki yang dulu pernah tersesat, mayatnya ditemukan di situ. Itu aku baru tahu. Jadi mungkin Mas Budi ini nggak mau ngomong pas kita naik. Pas naik itu ya? Iya. Pendakian itu Jadi ya? pas turun aja. Makanya aku udah sama temen udah saling tatap-tatap aja waktu itu, nggak berani ngomong juga, nggak berani negor. Ya udah, kalau ada apa yang kita lihat, apa yang kita cium, apa yang kita dengar, simpan aja. Nanti aja Ceritanya gitu kan. Jangan gosipin. Jangan gosipin di situ kayak. Ya Oke. kan? Nanti dia ikut nimbrung kan. Nah, bahaya. nimbrung apaan sih gitu? Kelar kita. Yang ada malah pendakian nggak fokus kayak. Iya, benar. Jadi memang saat hari kedua berarti kayak saat menstruasi itu ya. Saat menstruasi. Berarti saat perjalanan dari Makassar sampai akhirnya sehari pendakian itu belum mengalami menstruasi. Belum. Dan memang Kak Ayi itu nggak tahu kalau hari itu ternyata menstruasi gitu Iya, kan. belum. Nggak terduga-duga gitu Nggak ya. diduga-duga, karena ya kita tahu kan jadwalnya itu kita nggak bisa. Iya. Mungkin kita bisa tahu, tapi itu lebih cepat dari waktu yang ini, atau lebih biasanya lebih gitu. lambat. Iya. Oh, karena kan gue nggak tahu nih cowok. Bener. Mungkin entah itu, mungkin ini kali kayak, misalkan kepleset dikit nih harinya, persiapan membawa yang apa tuh kan? Iya, buat cewek-cewek itulah ya, roti tetap Jepang harus, ya. tetap harus bawa ya, tetap harus bawa pembalut. Habis itu juga ya harus diisi dengan energi juga. Nah. Karena fisik pada saat kita menstruasi itu juga untuk perempuan ya bisa jadi turun drastis juga. Jadi ya perlu diisi dengan energi. Nah, itu dia. Dan itu si sosok pendaki yang berwarna berjaket merah itu Kak, dia nemenin Kak Ayi sampai di pos 6 saja. Sampai di pos 6. Sampai di danau Coca-Cola. Coca-Cola masuk dong, sponsor. Udah sebut-sebut dari tadi nih ya. Iya benar, namanya emang danau Coca-Cola. Coca-Cola ya, berarti danaunya itu besar atau memang sebuah genangan air aja? Jadi tuh, dia Kak? kayak genangan air gitu yang ditumbuhi banyak pohon-pohon di tengahnya. Oh. Jadi kita ngambil airnya di situ. Dan warnanya kayak Warnanya Coca-Cola. kayak Coca-Cola. Nah, masuk lagi sponsor Coca-Cola. Boleh deh, boleh Berarti, ya di sini. nah boleh tuh. Berarti terbentuknya warna hitam itu atas gangga atau memang warnanya begitu? Kayaknya sih dari faktor tanahnya juga. Tanahnya ya. juga ya. Tapi ketika diminum biasa aja gitu. Ya udah biasa aja, airnya biasa aja, nggak Oke. bau juga. Hanya berwarna Hanya saja berwarna. karena memang habitnya ya sekitar tumbuhan-tumbuhan Iya, segitu kan ya. biasanya kalau genangan gitu coklat kan. Ini Coklat, bener-bener hijau. warnanya kayak Coca-Cola. Coca-Cola. nih. Coca-Cola ya. Coca-Cola. Nah, berarti saat itu turun lagi nih Kak. Ini singkat cerita aja teman-teman semua, turun lagi dari pos 3 ke pos 2, tiba-tiba si ini nih hilang nih. Malah aku yang nyariin. Malah seperti Kai merasakan sebuah Iya, kok kehilangan. nggak ada. Iya, kayak sebuah kehilangan yang dia tuh kayak sosok yang baik aja. Kenapa aku bilang dia baik? Karena dia ngikut, aku suruh ya udah kamu kalau mau ngikut aja, tapi tolong tunjukkan jalan, jangan sesatin kita gitu. Karena memang banyak pendaki yang tersesat di situ Kak. Oh. Banyak pendaki yang tersesat. 2000 berapa ya terakhir 2019 itu ada 2 orang pendaki yang meninggal kalau nggak salah. Oke. Iya, karena Mekongga. tersesat. Akhirnya ya udah, karena memang benar-benar jarang didaki ya, jarang dijamah gitu, jarang didaki. Akhirnya memang benar-benar jalannya itu kita harus Sampai buka jalur buka kayak jalur. bahasanya ya. Kalau gunung Jawa kan udah ngeplong udah Iya, gitu udah aja. kelihatan. Oh, puncaknya udah Iya. kelihatan. Di gunung di Sulawesi itu nggak Nah. gitu. Jadi, oh puncaknya udah di atas nih. Enggak, harus turun lagi. Turun Naik lagi, lagi. naik turun lagi. lagi. Oke. Kayak gergaji. Biasanya kan kalau di gunung Jawa banyakannya nyasar tuh. Padahal jalurnya Udah jelas. Berarti kan faktor human error Iya, gitu kan. Tapi kalau situ bener menguasai skill juga kayak. Naik gunung Mekongga itu harus punya basic kayak. Iya, benar. Maksudnya bawa peta dan sebagainya itu memang Itu harus harus- seperti itu kayak Harus di gunung Mekongga. prepare karena gunung-gunung di Sulawesi, utamanya di Mekongga itu dia bukan gunung yang sering didaki. Terus juga kondisi faktor cuacanya juga Sulit diprediksi sulit gitu ya. diprediksi. Faktor jalannya juga gitu. Mungkin dari pos 1 sampai dari base camp sampai ke pos 2 jelas nih. Tapi dari masuki pos 2 ke hutan belantara, itu tuh yang jalurnya nggak jelas. Harus bawa golok tuh. Iya, benar, harus bawa golok. Makanya kan kalau di gunung Jawa nggak boleh bawa golok gitu kan. Karena undang jalurnya Udah jelas. udah jelas gitu. Dan kalau Mekongga wajib kayak Wajib. bawa-bawa seperti benda-benda seperti itu. Nah, terus yang kemudian bau, mohon maaf, busuk nih kan. Itu Kai
menyium itu bau tersebut sekian detik atau Nggak sekian detik, itu sepanjang perjalanan. kira. Sebelum aku ngomong gitu loh, sebelum aku ngomong kamu kalau mau ikut aja, itu Iya. sebelum aku ngomong itu udah, itu jadi kayak mungkin ini bau bangkai dari hewan kali ya, kan di sana masih banyak hewan anoa. Anoa. Endemik Sulawesi. Endemik Sulawesi Iya. kayak. Di sana masih banyak, mungkin ini bau bangkai dari hewan yang mati ini. Tapi kalau bau bangkai dari hewan mati kan kita ya udah, kalau udah ngelewatin area itu udah kan, udah hilang baunya. Ini enggak. Udah aku sepanjang perjalanan itu mencium bau itu, semakin jauh semakin busuk malahan. Mungkin kayak bangkai, mohon maaf ya. Seperti itu, Kak. Seperti iya benar. Dan kemudian bau kamper mayit ya, Iya. kayak bisa dibilang kayak. Di Jawa sering gitu juga nggak sih, Iya. kalau mayit habis dimandikan, seperti diberi parfum lah Iya. gitu lah bahasanya ya. Itu aku cium sepanjang perjalanan. Berarti pertama bau bangkai dulu, kemudian bau Iya, di bawah kamper terowongan itu aku yang cium. semak belukar itu Iya. kayak. Waktu aku ngerayap ya. ngerayap, itu aku mencium. Ya udah, nggak benar ini gitu. Oke, dan nggak cuma itu aja teman-teman semua, kegenapan nih yang dialami oleh KAI bersama timnya ini juga diakui kayak oleh leader itu kayak bahwasanya Pak Budi ya. Iya. Pak Budi bahwasanya dulu gitu kan, dulu ada seorang pendaki yang Iya. tersesat dan tidak ditemukan kayak sampai akhirnya membusuk dan lain sebagainya lah. Itu ya wallahualam kayak entah itu siapapun, yang pasti ya sebelum kita mendaki ke situ, benar kata KAI, dulu mungkin beliau sudah pernah mendaki ke gunung Iya. tersebut lebih dulu. Dan memang selain itu juga setiap gunung mempunyai historinya masing-masing kayak gunung ini dengan gunung ini berbeda walaupun tempatnya berbarengan, maksudnya kayak Gunung Gede, Pangrango gitu kan. Tapi mempunyai bukan pengalaman ya, legenda atau sejarahnya masing-masing. Benar. Setiap gunung mempunyai roh dan jiwanya masing-masing, Iya, bahasanya benar. seperti itu. Bisa jadi juga satu gunung punya histori yang berbeda nih, kayak misalnya kakak nih sama aku naik ke Mekongga nih, gunung yang sama, tapi bisa jadi pengalaman kakak sama pengalaman aku juga berbeda gitu. Iya, ya kan? betul pasti walaupun gunungnya sama kayak dan misalkan Kak Ayi ke Mekongga lagi dengan teman berbeda, pasti beda juga tuh Iya, benar. ceritanya. Apapun itu pengalaman seorang tetap kita hargai teman-teman semua. Untuk apa? Untuk sebagai pelajaran kayak untuk kita semua. Dan sebelum ditutup nih Kak ya, ceritanya punya pesan nggak sih Kak untuk mengingatkan para pendaki, khususnya perempuan nih Kak, saat mengalami pendakian terus menstruasi gitu Kak? Jadi buat cewek-cewek yang akan melakukan pendakian, jangan khawatir. Nggak perlu khawatir akan takut menstruasi atau mungkin pada saat menstruasi untuk mendaki gunung, persiapkan aja energi yang cukup untuk kalian, persiapkan pembalut ya yang harus dibawa ya, ekstra, dan juga dari niat aja gitu. Niat yang tulus, bahwasanya kalian mendaki dengan niat yang baik, insya Allah akan kembali juga dengan kondisi seperti semula, kondisi yang baik. Karena kita tidak pernah meminta, bukan mau kita untuk menstruasi di gunung, bukan mau kita, gitu kan. Jadi ya sudah, kalaupun sudah terjadi, udah menstruasi di gunung, persiapkan fisik dan mental kalian sebaik mungkin, dan niat kalian harus kembali dengan baik. Jangan pikirannya kemana-mana. Iya, sugestinya kayak. Sugestinya, aku mendaki gunung ini, aku haid, aku takut ini. Jangan. Itu. Jadi aku selalu seperti itu, mensuggest diriku bahwa aku menstruasi, tapi aku akan sampai di sini juga dengan selamat. Itu, dan memang nggak ada aturan secara tertulis bahwasanya setiap pendakian nggak boleh menstruasi kayak. Iya. Bukan nggak boleh saat menstruasi Saat gitu menstruasi, kayak. iya, Nggak ada benar. peraturan tertulis. Mungkin beberapa di Gunung Jawa ya apa ya namanya adab mungkin kayak, Iya. mungkin kearifan lokal lah. Bahwasanya nggak jauh-jauh dah, misalkan Gunung Gede ada menstruasi nggak mungkin gitu kan. Dari penghuni Gunung Gedenya Iya. mungkin dia nggak suka dengan Ya mungkin dari bau ya darahnya. seperti itulah kayak. Tapi kalau kita emang pikir dengan logika, bener kata Kai bahwasanya katanya seorang perempuan yang sedang menstruasi pikirannya nggak tahu kemana, kondisi fisiknya nggak ngedrop, ditambah lagi melakukan perjalanan yang Jauh. sekian jam jauh, alhasil menimbulkan halusinasi Iya, gitu kayak. betul. Itu jadi teman-teman semua ketika ada peraturan tidak tertulis, tolong kita bermain dengan logika, Iya, jangan jadi bermain fokus dengan aja. fokus di pendakian Fokus aja. pendakian aja. Jangan wah
ada apa ya? Iya, Menstruasi nih, wah ada apa ya? Kayak Gitu hampir kan. jatuh aja, ya kayaknya Iya, ada ada apa nih gitu. Enggak. Jangan kayak, tapi tetap harus mensugeskan diri kita positif kayak. Bahwasanya tadi setiap orang mempunyai rasa takut dan kita harus mengendalikan rasa takut. Jangan sampai rasa takut itu mengendalikan diri kita. Benar sekali. Itu kan, Kak? Benar. Banyakan orang dirinya itu dikendalikan rasa takut tuh. Iya, benar. Gelap, wah ada ini nih, Iya. wah. Tapi kita harus menguasai rasa takut kayak, karena rasa ketakutan kita merupakan energi bagi mereka. Energi positif tentunya kalau misalnya kita bisa berteman dengan mereka, why not? Nah, salah Ya satu. nggak sih? Berarti teman best friend Kai sekarang ya. Udah best friend kita ya, bukan cuma secara kasat aja, kasat mata aja, tetapi yang nggak kasat mata juga bisa kok. Nah, iya, karena kita benar kata Kai, kita hidupnya berdampingan kayak. Iya, apalagi buat teman-teman mungkin yang punya insting yang kuat, bisa merasakan keberadaan mereka, ya udah, jangan malah makin takut. Nah, Ya udah, yuk sini, lo temenin gue jalan yuk. jangan mensugestikan temennya juga. Wah, gue lihat Iya, ini nih. iya, jangan. Gue lihat ini nih. Hmm, Alhasil dia nggak fokus pendakian dan pikirannya kemana, amit-amit nyasar. Iya, pokoknya ini aja deh. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan, cukup simpan untuk diri kalian sendiri dulu. Nanti terserah deh kalau udah nyampe di rumah. Terserah deh. Oke, sangat seru sekali teman-teman semua ya. Seorang presenter Kompas TV, gue hostin. Tadi sempet, ini sedikitnya maaf ya, Q&A-nya agak panjang karena memang sebenarnya ini momentum yang sangat berharga bagi gue gitu, kayak Kai udah jauh-jauh dari Makassar datang kemari untuk menceritakan pengalamannya, untuk membagikan sebuah pengalamannya, dan untuk teman-teman semua menjadikan sebuah pelajaran bahwasanya cerita dari Kak Ayi ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Mekongga ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.